Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami di acara Siapa Dia Berani Tampil di Sultan TV. Acara ini berisi bincang-bincang dengan tokoh masyarakat di Provinsi Banten yang mereka memiliki niatan untuk maju dalam perhelatan pesta demokrasi tahun ini. Sebagaimana kita tahu bahwa pada bulan November nanti kita akan menggelar pilkada secara serentak se-Indonesia, termasuk Provinsi Banten dan 8 kabupaten kota yang ada di Banten. Dan beberapa tokoh masyarakat sudah menunjukkan niatnya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Kali ini kita kedatangan seorang tokoh masyarakat dari Banten Selatan yang merupakan putra asli Kabupaten Lebak. Beliau adalah Bapak Haji Ahmad Jajuli. Wilujeng Sumbing, selamat datang Kak Haji. Atur nuhun. Sehat Kak Haji ya? Alhamdulillah. Saya. Kami merasa senang ini kedatangan Kak Haji hadir di acara kami untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, serta kira-kira mimpi dan keinginan Kak Haji dalam rangka pilkada yang akan datang. Gimana Kak Haji ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ocit ini alhamdulillah kebetulan beliau ini sama-sama dari selatan juga dengan saya. Sekampung. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Sultan TV yang berkenan untuk mengundang saya ke program yang sangat terhormat ini. Yang kedua, saya Haji Ahmad Jajuli lahir di Kampung Cilangkahan, Desa Cilangkahan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Saya SD SMP di Malingping, SLA di Rangkas Bitung, kuliah di Bandung. Dan sekarang tinggal di Serang. Tapi insya Allah saya ikut dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Lebak untuk periode 2025-2030 dalam Pilkada Lebak tahun 2024. Kang Ocit, sebetulnya orang bertanya kepada saya, Kak Haji rek naon cenah ngawan bupati gitu. Jadi saya ini untuk pribadi saya alhamdulillah Kang. Anak saya sarjana, dokter, bidan dan sebagainya. Sementara adik kakak saya juga 11 orang juga relatif ya, pendidikannya juga cukup dan sebagainya. Namun saya pernah pesantren, itu ada hadis ya, santri juga berarti ini. Alhamdulillah. Ada hadis Bukhari Muslim dan Nasai yang diriwayatkan oleh Anas itu bahwa di antara kalian tidaklah beriman kecuali kalian mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri gitu. Artinya hubungannya dengan pilkada. Artinya tidak boleh saya itu hanya mikirin diri sendiri dan keluarga saya. Nah, karena apa Kang Ocit, setelah saya baca data, setelah saya berpuluh-puluh tahun di kampung orang, dan jujur saya untuk persiapan ini Pak udah 20 tahun yang lalu. Saya udah ke berbagai daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, udah ke Malaysia, ke Singapura, ke Abu Dhabi, ke Arab dan sebagainya, untuk persiapan bagaimana sih supaya ini. Begini Kang, untuk akan ketahui, beberapa hal yang membuat kita prihatin Lebak itu, misalnya rata-rata pendidikan cuma 6,6 tahun. Jadi boro-boro wajib belajar Kak. SMP kita tamat, belum tamat. Blok sekarang kita udah bicara 12 tahun, sementara Lebak itu baru 6,6 tahun. Terus kemiskinannya Kang itu 8,3%. Ya penganggurannya 7,55%. Ya angka kematian ibunya itu adalah 42%. Angka kematian bayinya itu 341 orang per 1000 kelahiran. Nah, dari semua itu kemudian ternyata BPS menempatkan Lebak sebagai posisi paling buncit di antara 8 kabupaten dan kota. Iya. Ya. Nah, itu tantangan besar kan? Nah, benar. Bagaimana menurut gini, setelah saya amati, mengapa itu terjadi? Jadi, Kang Ocit juga tahu, Lebak itu lahir tanggal 2 Desember tahun 1828. Berdirinya di Kabupaten Banten itu di kampung saya, di Kampung Cilangkahan, situsnya itu. Ya sekarang itu Lebak itu Kang sudah mau berumur 200 tahun. Apa setelah saya teliti, apa masalah utama? Ternyata problemnya itu Kang ada di pendapatan asli daerah yang sangat rendah. Jadi pendapatan asli daerah Lebak itu hanya sekarang per hari ini itu 460 miliar.
Dari APBD 2,9 triliun. Berarti kemampuan keuangan daerah kita itu ya hanya 16, sekian persen. Boro-boro ngabangun tadi kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan segala macam. Ngagaji pegawai bagi lah menteri gaji di pusat, tapi bisa tak mampu. Oh, pengeluaran rutin itu. Wah, ya kan contoh gini contoh. PAD tadi kan pas 60, sementara untuk bayar gaji pegawai aja udah 749 miliar. Jadi nggak bisa. Ya lamun rumah tangga mah, iya mohon maaf ya, Lebak itu termasuknya kaum duafa gitu, fakir miskin, hanya bertahan karena dibantu oleh pusat dan provinsi saja. Nah ini hebatnya ini ketika menyadari bahwa Lebak kondisinya demikian, Wanian ini maju sebagai bakal calon Bupati Lebak. Ya, karena kan niat saya kan bukan pedagang. Saya sehari-hari pedagang minyak sama pedagang sembako saya. Hitung-hitungan saya maju ini bukan hitung dagang, bukan untung rugi. Ya kalau Pak berbicara pribadi kan mana nyaman dagang-dagang aja. Karena coba dibayangkan tuh tadi. Jadi yang saya bayangkan itu Kang, gini, pendapat asli daerah ini mesti ditingkatkan. Ya, kalau kita melihat apa saja sumber PAD itu ada 4, ya kan, pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Nah, lamun cek orang Benuangan ya, kakak Benuangan kan, PAD itu ibarat orang ngalah lauk. Seperti mana halnya kita mengambil ikan. Jadi bagaimana orang kudu boga jala, kudu boga kecerik, kudu boga anggoh, kudu boga useup dan sebagainya. Pertama yang itu, yang kedua, alat aja kudu bener Kak, ulah bocor, ulah bolong. Katilu anu ngagunakeun anak kudu pinter. Contoh sekarang begini, yang sangat memprihatinkan Kak, apa coba? Dari 460 miliar itu Kak, sebesar 219 miliar berasal dari retribusi orang sakit di Rumah Sakit Aji Darmo dan Puskesmas. Jadi Lebak maka lamun unu gering terbuka duit. Wow. Padahal kuduna kan atau masyarakat kan pinter, cager, bager gitu kan, sing dan sebagainya. Jadi di Lebak malah mau unu gering terbuka duit. Padahal kesehatan layanan dasar bagi masyarakat ya. Pendidikan kan, kesehatan. Nah, maksud saya mengapa itu sebabnya? Saya sudah mengatakan dalam 5 tahun ke depan saya ingin ya kan bagaimana pendapatan asli daerah naik menjadi 4 kali lipat. 1,6 triliun gitu. Kata tadi contoh gini Kak. Lemur urang memang malingping, pan terbuka terminal acan. Terbuka pasar. Nah, ke depan itu Kak tiap-tiap kecamatan harus punya. Ada terminalnya, ada pasarnya, ada perikanan, ada perkebunan, ada segala macam yang membuat PAD ini masuk gitu loh. Iya. Tadi menarik itu, perihal analogi tadi, perihal mancing kecerik jala yang Kak Haji analogikan sebagai cara nanti dalam rangka meningkatkan PAD. Siap. Nah, persoalannya adalah tiap orang, tiap calon itu punya sih program gitu dengan jargon yang luar biasa. Tapi persoalannya seperti pernah ada seorang penceramah bilang, dananya dari mana gitu. Ya. Nah, ini dari mana ini Lebak peluangnya? Begini Kak. APBD eta lamun cek orang Sunda mah ibarat sarung Kak. Jadi APBD itu seperti sarung. Apalagi Lebak. Ya, dipakai nutupan suku, hulu teka tutupan, dipakai nutupan hulu, suku teka tutupan. Artinya apa? Maka kita akan melakukan prioritas, yaitu aurat apa? Pendidikan, kesehatan. Contoh, Lebak itu ada 28 kecamatan. Nah, saya kalau jadi bupati itu nanti dengan dana yang terbatas itu nanti akan dibuat, saya akan undang tuh anggota DPR-nya, tokoh-tokoh masyarakatnya, anu geus maju mah wayahna da paneuri bae. Misalnya Malingping, Rangas Bitung, Kalang Anyar, Cibadak, Warung Gunung. Urang tilakeun ya dudur urang anu tertinggal. Pemerataan misalnya Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan namanya Cirinten, Bojong Manik, Cihara dan seterusnya, Cibeber misalnya. Sehingga nanti gini Kak, ketika saya di bupati itu nanti dalam 5 tahun itu pertama misalnya 5 kecamatan. Kedua 5 kecamatan, ketiga 5 kecamatan seterusnya. Lalu bagaimana kata Kakak tadi? Itu uang dari mana, Kak? Sekarang ini kan sebetulnya contoh maaf gini. Orang Lebak eta penduduknya Kak 1,4 juta. Lamun saurang eta ngadahar lauk na 3 kilo, berarti uang yang kita keluarkan buat beli ikannya 52 miliar. Ya, apa ya? Bagaimana caranya? Kan kita kan tinggal sungai banyak di kita. Dibikin
sodetan, dibuatlah kolam air deras. Ahlinya kita undang dari IPB, dari Unpad, dari mana-mana kita bisa undang, dari Untirta, dari Unma dan sebagainya. Nah, uang itu banyak, Kak. Banyak di bank, banyak dimasak di bawah-bawah bantal, masak juga banyak. Persoalannya jelema rek kumaha melak dangder, pasarnya juga tidak ada. Bagaimana orang misalnya kan, sekarang seorang bagaimana punya mau beternak ikan? Pak, sabor bodona orang Lebak, pira aku tuh bisa melak nila-nila bae mah. Katakanlah lawan melak lele hese misalnya. Nah, kira-kira begitu. Maksud saya, kita cari, saya udah identifikasi tuh, Kak. Contoh gini yang gampang aja. Sakit itu atau begitu rame, nah, Kak. Ternyata setelah saya cek data yang masuk di Bapenda Lebak, hanya masuk, Kak, 60 juta per tahun. 60 juta. Pak jelema abrak sakit itu kan ambrak, jelema kan rame. Yang contoh lagi yang kedua, dari pariwisata, dengan bibir pantai kita 91,4 km itu, dengan luas 320.000 km, dan kita merupakan daerah terluas di Banten. Eta orang, Kak, menang seberapa coba PAD-na? Ngan 225 juta. Dari pariwisata aja. Sekarang kita lihat dari parkir misalnya. Nggak maka harap aku wajib eta kudu make baju juru parkir, kudu make karcis, teu bisa. Teu bisa orang atau parkir gitu bae teu bisa. Nanti semuanya harus sudah online. Ya kan, dari contohnya pajak pembangunan ya misalnya. Dari hotel, dari restoran, dari kafe, dari mana harus masuk. Karena sekarang ini kan tadi hanya 28 kecamatan mendapatkan PAD hanya pas 60. Jadi menurut saya cacahan doang cek orang kidul mah. Ngomong jika uang rumah tangga, Kak, rek bisa umroh, rek bisa mau haji kumaha lamun teu balik duit. Kan gitu kan? Bagaimana kita bisa mikir kebeli ini kebeli itu kalau nggak artinya mau saya bagaimana caranya kita masyarakat kita tumbuhkan kesadaran. Contoh di orang. Nah, di orang kata bisa gitu melak misalnya maaf. Gampang pada orang ya. Orang Lampung ngajual jauh ke Jakarta, untung bisa. Makanya ari coba cek Kakak coba dekat Lampung, dekat Banten ke Jakarta. Iya pasti daerah dekat orang. Kunaon di orang? Mengapa masyarakat tidak mau menanam pisang? Mengapa? Nah, itu tentu ada sebab. Itu maksud saya. Orang mulai cau galek, cau tanduk di Baros di Serang. Cuma sekian puluh ribu. Kita orang mulai cau di puncak sekian. Kenapa? Tempat parkirnya nyaman, aya musolana, aya segala macam. Tadi orang kan di Malingping, dagang lemeng, dagang gula berem, dagang opak. Lamun dipernahkeun, dirapihkan gitu ya. Ayeuna Kakak mau ke Singapura, namanya di Singapura, di Merlion Park, jangan dipoto-foto doang. Tapi sekarang kalau kita sebelum nyebrang ke Singapura, di Malaysia itu kan kita bisa makan yang namanya seafood di Johor Bahru. Tapi doang nggak pernah Kakak perlu jasa lauk. Betul tidak? Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ya kan? Contoh pariwisata. Saya pernah ke Malaysia ke Port Dickson. Saya pernah ke Yogyakarta, ya kan? Studi banding. Banyak cara. Neangan duit, no penting. Hiji pamarentana jujur, bener. Aparta bener, masyarakatnya percaya, kompak. Pan orang iman, aman, uman, amin gitu kan. Hebat ya kan. Nah, dari beberapa pemikiran yang menurut saya sangat inovatif ini ya. Siap. Ngomong-ngomong untuk menuju ke arah sana, kan kita tahu dalam rangka pilkada ini mesti diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Minimal ada 20% ya dukungan. Nah, langkah untuk itu Kak Haji sudah lakukan kemana saja? Ya. Jadi begini, saya sering bilang bahwa kalau bedanya di Pilpres dengan di Pilkada. Kalau Pilpres itu adalah koalisi dulu, baru menentukan calon. Kalau kami di Pilkada ini, Kang Ocit, itu kami kudu datang ke awal partai. Ngetrokan pantau awal partai. Kenapa? Karena kita nggak ada jaminan. Apalagi saya ini kan tidak berpartai. Sudah lama nggak berpartai. Sekarang kan independen lah ibaratnya. Jadi saya itu untuk mengejar 10 kursi dukungan itu dari 50, saya daftar ke 7 partai. Yaitu PDIP, ya, lalu PKB, kemudian Nasdem. Besok nih nanti hari Selasa ke P3 dan PKS. Nanti terakhir insya Allah saya ke Golkar dan Gerindra. Nah, dan 2 partai yang saya tidak daftar itu Perindo dan Demokrat. Kenapa itu 2 partai tidak daftar? Pertama, di Demokrat itu kan ketuanya kita tahu, Ibu Iti. Nah, itu keluarga daripada calon lawan saya. Jadi, jadi nguyahan laut lah mendaftar kadinya. Peluangnya itu geus nol lah istilahnya. Jadi kalau yang lain kan masih ada peluangnya sekian persen. Kalau yang kedua kalau Perindo, setelah saya lihat itu Kang, persyaratan daftarnya itu rumit.
Oh gitu. Sama persis dengan daftar ke Oke. KPU. Harus sudah ada HKPN, ada ini, ada itu. Dan daftarnya kan dia mah lewat online kan. Nah, setelah saya lihat persyaratannya berat, udah saya ke tim saya, udah deh, tapi mudah-mudahan sih ke depan hari, jadi kayak para honang berhenti dicokot ke orang ari panumpangna, mudah-mudahan ikut ke kita. Tapi Lebak itu kan 20 tahun belakangan ini yang menjadi penguasa di sana itu kan dari keluarga tertentu. Mereka kan cukup teruji begitu sebagai pemimpin daerah. Nah, apalagi tadi disebutkan oleh Kak Haji bahwa mereka akan menjadi rival Kak Haji pada pilkada nanti. Nah, persiapan itu menghadapi itu bagaimana? Saya melihat dua hal. Pertama, pada tahun 2018 Kak, waktu pilkada yang lalu, itu kolom kosong, bung-bung kosong, di sana mendapatkan suara 24,6%. Artinya calon baik tanpa calon saja, orang Lebak sudah begitu. Satu, yang kedua, pada pilih kemarin itu keluarga beliau itu tidak ada yang lolos. Ibu Iti tidak, suaminya Pak Darmawan tidak, Pak Hasbi tidak. Nah, ini menurut saya tanda-tanda zaman gitu, bahwa kelihatannya Kang ya, itu masyarakat Lebak sudah ingin sesuatu yang baru. Baik. Gitu. Tadi Kak Haji bilang bahwa KTP Kak Haji itu di Kabupaten Lebak. Di KTP saya sekarang di Kota Serang. Oh, di Kota Serang. Ah, pertanyaannya Kak Haji, kenapa Lebak yang dipilih? Karena itu kampung halaman saya. Oke. Nah, karena kampung halaman saya, jadi saya di Serang ini kan ngumbara aja gitu. Karena saya keluarga besar saya semua di sana, ya lebaran di sana, apa di sana gitu, dan semuanya ya tadi saya masa kecil saya di sana, sekolah, pesantren segala macam saya di Kabupaten Lebak. Jadi katakanlah ini barangkali merupakan panggilan jiwa saya, sumbangsi saya kepada kampung halaman lah, kira-kira begitu. Kalau terpilih nanti Kak Haji, kira-kira yang menjadi skala prioritas Lebak itu apa sih? Pertama menurut saya tadi sambil kita terus meningkatkan PAD, kita akan mengutamakan yang wajib memang bagi Pemda itu kan 3 Kak. Satu pendidikan, ya derajat pendidikan, lalu kedua kesehatan, ketiga itu kemampuan daya beli. Nah, sebelum berlanjut, peningkatan PAD-nya itu dengan cara apa? Nah, tadi peningkatan PAD itu kan misalnya bisa kita dengan mengundang investor-investor. Ya misalnya ngebangun, contoh saya orang Malingping, ada Bagedur, ada Talanca, ada Karangnawing kan, di selatan juga ada Karangtaraje, ada Serbang. Jangan semuanya itu harus pakai uang sendiri. Saya kira tidak mungkin. Jadi mau saya nanti mohon maaf, saya rencananya nih Kang Ocit kalau jadi bupati, udah yang sehari-hari itu ngurus udah wakil bupati bagian pengawasan kan, plus nanti sekda yang ngurus-ngurus saya. Yang saya ini tugasnya apa, rencana saya itu. Saya datang ke komisi-komisi DPR RI. Mulai komisi, terutama komisi 4, 5, 6, 7 sampai 11. Saya datang ke menteri-menteri, saya datang ke dubes-dubes asing, saya datang ke Kadin, saya datang ke Apindo. Kasarnya manggil, "Hayu bantuan ilmu orang bangun." Kira-kira begitu. Karena gini Kak, sebagaimanapun Lebak itu sekarang ya, kan pertama ya harus faktor SDM-nya kita sadarkan. Pandi orang ya, tapi tadi kan, contoh ya orang gampang Kak, mun tani, malak dangder cob laur. Malakalapa ceblaur. Sementara di Priangan misalnya nanam apa tuh namanya, bayam aja kan yang bisa pada 40 hari pan kok disiraman walpoe. Nah, faktor mau saya mental, faktor kultur ini juga perlu kita ubah. Tapi tadi jadi walaupun dia banyak duit, mohon maaf nih, kalau mentalnya tidak mental produktif, tetap masalah. Nah, tapi kalaupun orang udah semangat, hari modal naon kan malah bisa. Jadi maksud saya nanti saya akan mengajak sebuah masyarakat, ayo banyak orang kaya baik gitu, kira-kira begitu lah kira-kira. Jadi contoh tadi, uang yang ada itu misalnya mohon maaf Pak, saya akan fokus misalkan tadi membangun di 5 kecamatan dulu. Udah terminalnya dibangun di situ, pasarnya dibangun dan sebagainya di kota itu. Sekarang parkirnya, coba Bapak lihat Rangkas Bitung itu, puasa di Jalan Sunan Kalijaga itu kan macetnya kayak begitu. Mau saya, bagaimana kita meningkatkan pendapatan tanpa memberatkan ekonomi masyarakat. Jadi tadi kita membenahi misalnya, membenahi pasar, membenahi parkir. Sekarang Kakak gini, Lebak itu punya 8 sekarang BUMD, ya kan? Air bersih PDAM rugi baik.
Ya kan, yang niaga itu yang pertambangan Tepugu, ya kan. Ada juga yang BPR bagus, tapi kan hanya ada hanya ada di 11 kecamatan. Dari 28 kecamatan yang ada. Maksud saya ke depan itu saya ingin dengan DPR ngobrol, itu bisa, imun KB itu bisa. Orang ingin BUMD. Nanti saya akan mengusulkan BUMD bidang pariwisata khusus. Oh, gitu. BUMD bidang pertambangan khusus. BUMD bidang perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan khusus. Sehingga dengan begitu fokus. Ya kan, sekarang gini, dia nanti di desa-desa udah ada BUMDes kan. BUMDes. Nah, BUMDes itu contoh yang gampang lah, Bagedur. Iya. Nanti yang ngurusin, ya kan, nanti kalau kita di sana di Bagedur itu nanti misalnya, kalau di Port Dickson, ya kan, kalau di Cibubur Jakarta, itu mereka bikin tenda aja. Siapa yang mau dagang, tinggal nyewa tenda. Kalau di Malaysia itu kan 7 ringgit kan nyewanya. Sekitar 20.000. Nah, maksud saya akan sangat banyak cara, Kak. No penting, iya kan, rumah tangga, iya kan, ibaratnya DPR dengan pemerintah ini kan sama-sama pemerintah daerah. Jadi ibarat salaki pamajikan, rakyat anak. No penting, iya salaki pamajikan akur, bener gitu kan. Jeung rakyat akur, insya Allah rumah tangga kan. Sebetulnya kan gini kan, pemerintah ini kan ibarat rumah tangga. Otonomi dan ada automani. Kan gitu kan. Gitu kan, ngan PD 5 orang mau menteri pertahanan gitu, nah gitu doang. Lawan ban bulog kita pamajikan, ya kan? Bulog pamajikan, bagian restoran pamajikan gitu kan. Orang mah bapenda ya sebetulnya masalah ke bapenda. Nah, Haji, menarik tadi. Satu di antaranya tadi disampaikan dalam rangka peningkatan PAD itu adalah mengundang investor. Iya. Persoalan klasik eta Haji. Ketika investor datang, kemudian mereka membuka perusahaan yang padahal itu bisa mendatangkan lapangan pekerjaan, kadang-kadang justru ada resistensi dari masyarakat itu sendiri. Iya. Nah, kekhawatiran adanya perubahan budaya inilah yang biasanya menjadi hambatan. Nah, menurut Kak Haji gimana? Iya, betul. Contoh gini, saya membandingkan namanya di Banten datang tamu tukang ojek. Lamun geus wau eta hargana 10.000. Misalnya. Giliran ke karek wau mah 15.000 atau 20.000. Nah, itu yang begitu-begitu membuat orang kapok. Ya kan, kayak di Anyar segala macam gitu kan. Nah, maksud saya ke depan itu nggak boleh begitu. Mentalnya harus kita lamun urang yang maju ulah sakalian. Eta mah sekali dia menang duit tapi katuran ke poos mau menang duit kan gitu. Saya maaf ya. Pak Juli kata maunya bupati, iya. Saya mau investasi. Yang pertama, karena gini Kak. Pengusaha itu sederhana prinsipnya. Kemanapun uang dia mengalir harus bisa beranak pinak. Lamun agama kan asru amsaliyah 10 kali lipat. Sab'asana bila fi sumbulatin mi'atu abad 7 kali lipat. Atau innallaha yudha'ifu liman yasha. Kuma Allah baik gitu kan. Nah, tapi kan hari pengusaha mah jelas Kak. Orang minjem duit ke bank 6% sampai 14%. Ilmu aing investasi di Lebak ya kumaha. Pertanyaan teman saya di Jakarta nih. Kenapa Juli dong kami lamun investasi di Lebak aman? Enggak ada gangguan jawara segala macam. Nah, maksud saya sudah mengatakan perizinan apapun harus mengacu kepada peraturan perundang-undang berlaku. Anu bengal-bengal kurang pagahan. Anu bengal baik orang abusin ke penjara halu-halu amat gitu bae geus naon. Ya orang kudu karja kanu loba. Ulah ieu 1,4 juta misalnya. Elek ku jelema preman asapo 20 tidak. Yang preman-premannya juga sebenarnya nyari makan misalnya. Kita beri pekerjaan, kita beri keterampilan. Diberi apa sih dia masa sih misalnya ngurus parkir. Preman misalnya ngurus parkir dengan benar kan bisa. Kan sebenarnya maka ya hirup kan dua. Merebutkan dahareun ekonomi yang merebutkan kekuasaan cuma dua. Hanya beda caranya saja. Maksud saya tadi saya ingin memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi siapapun investor. Saya lindungi debak itu. Karena tadi mau orang jelema daek maaf nih ya, contoh nih di daerah orang investasi naon melak jagong eta ka tanggal menangtung Kak jagongan mah beak. Contoh jelema investasi singkong tanggal lama nangtung kene betina bagus geus beak. Nah, mau saya yang begitu-begitu. Saya katakan, ieu urang Lebak ieu boga slogan naon? Boga lambang daerah naon? Iman, aman, uman, amin. Iya kan? Dengan keimanan itu semua akan menjadi iman, aman. Uman itu artinya kan nu maling, sepi paling, tawong rampok. Bola-bola korupsi.
Ya kan, saya begini nanti Kak, saya akan ngomong kepada kejaksaan dan kepada kepolisian, setahun justice kan, justice kan. Nanti kalau sudah begitu nggak boleh lagi. Artinya setahun mau kurang, ya balaga dari kira-kira. Ulah balango darinya, ulah bengal ya. Lamun ke setahun bangor kena baik Kak. Atau kue yang udah busung baik ke penjara gitu. Karena apa? Gitu Kak. Oke Kak Haji, tadi menarik juga perihal pariwisata tadi disinggung. Bentang pantai di Kabupaten Lebak itu 91,4 km. Lumayan luas. Dari Binuangen sampai ke itu ke Cilograng. Panjang sekali kan? Ada beberapa titik lokasi gitu. Dan itu memang potensial ya untuk menambah PAD Kabupaten Lebak. Siap. Nah, persoalannya misalnya di Bayah baru-baru ini lagi rame ya perihal satu perusahaan yang lahan masyarakat pinggir pantai itu yang bermasalah dengan satu perusahaan tuh. Nah, menurut Kak Haji gimana peran perusahaan yang begitu besar di Kabupaten Lebak yang bisa bermanfaat positif terhadap pemerintah Kabupaten Lebak juga termasuk kepada masyarakatnya? Ya. Begini Kang Ocit. Jadi pariwisata itu disebut juga sebagai smokeless industry. Industri tanpa asap. Jadi kan pariwisata menimbulkan asap kan tidak kan? Bagaimana caranya? Keberhasilan pariwisata dua. Ya kan, how long stay, berapa lama orang tinggal sebuah daerah. Yang kedua, how much to spend the money, berapa banyak uang yang kita belanjakan di situ. Kakak umroh salapan poe kan, bolak-balik belanja sekian, dihitung aja. Dia lamun kayak Lebak misalnya ada wisatawan setahun 1 juta orang, misalnya belanja dia adalah 5 juta rupiah, tinggal dihitung aja, ya kan. 1 juta kali segitu kan sekian triliun kan, kira-kira begitu. Berapa untungnya 5% misalnya, udah bisa dihitung. Nah, bagaimana tadi kan kita ingin tadi ulah hirup eta ulah hawak sorangan, ulah sorangan. Kumacarana, kakak kalau pernah ke Jepang, di Jepang itu apa Kak? Lamun toko-toko eta di berang dipakai toko atau penting apa kaki 5. Lamun di Bandung mah kan di Jalan Jenderal Sudirman. Kakak kan banyak kuliah di Bandung kan. Orang apa di Bandung kan? Di Lengkong. Nah, pusat kuliner betul, itu ya. Dia mau saya seperti gini sekarang dari keributan misalnya kemarin kan di semen di sebelah sana. Kan tinggal diatur saja. Karena begini, sungai, laut, danau, pantai itu punya negara Kak. Tidak boleh. Dan diatur. Kalau pinggir sungai 8 meter tidak boleh dibangun. Kalau melaut 200 meter. Sepanjang dia berdagang di situ dan tidak membangun bangunan permanen, Kak, nggak ada masalah harusnya. Tapi yang saya tahu itu di pantai itu ada banyak lahan tidur, ya pinggir pantai itu milik pemerintah. Dan pastinya itu potensial untuk dikelola begitu. Nah sampai sekarang itu belum maksimal. Jadi gini Kak, kalau kita lihat begini aturan sekarang. Dulu jalan meta ngeun haba yang beli tanah bleng tinggalkeun. Sekarang emang enggak Kak. Ada aturannya. 3 tahun dia tidak digarap, diambil pemerintah. Disebut sebagai tanah terlantar. Gitu. Nah sekarang tinggal saya tanya misalnya, punya siapa? Kerjasama aja dengan pemiliknya. Tibatan ente ya, tanah kosong itu dipakai naon kan? Misalnya kan dipakai dagang, baik ente mayar, tanah ente keurus, ente menang duit, negara menang duit, kan begitu kan? Jadi hirup ieu ulah loba memusuhan, kudu masih jangan sibuk mencari kelemahan orang, kesalahan orang, tapi bagaimana mencari positif. Nah, kayak kakak tadi itu, bahkan maaf ya, di Banten ini kan ada 35.000 hektar lahan yang bisa dikerjasamakan. Khusus Lebak, Kak, saya udah punya datanya dari Dinas Kehutanan Banten, ada 23.000 hektar tanah di Lebak itu milik perhutani yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat. Ada dengan lingkungan masyarakat desa hutan, dengan petani kehutanan Indonesia kan bisa gitu kan. Banyak cara sebetulnya. No, penting Ibu Patina ulang ngedul. Bupatina ulang ngedul gitu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke daerah Jawa ya, Gunung Kidul yang dulu itu gersang. Itu yang sekarang banyak sekali objek wisata yang terkenal begitu. Begini Kak, contoh Gunung Kidul. Saya ke Gunung Kidul nih. Ada 13 pantai Kak, Gunung Kidul itu Kak. Mulai pantai Baron, pantai segala macam kan di sana kan. Di sana itu Kak Ocit masuk ke situ ya hanya cukup balik 5.000 perak. Ya kan 5.000 perak. Bisa masuk ke 13 pantai. Tapi ketika ada mobil dia berpindah dari pantai Baron pindah ke pantai ini itu dia balik 5.000 parkir. Jadi parkir itu pasti Kak, parkirnya 5.000 perak.
Mual aya jadi 6.000 mual aya. Lalu bayar ke 13 pantai itu cuma satu. Contoh gini. Bisa tadi orang di satu paket. Masukkan orang masuk ke Karangseke. Ya. Ke Karangseke misalnya Benuangen. Ke Bagedur, ke Talanca, ke Karangnawing, ke Cibobos. Sampai ke mana? Sampai dengan ke Sawarna. Di satu paket bisa nggak? Bisa. Asal orang niatnya bener kan. Mau kompak ngomong orang dengan para pelaku pariwisata. Bisakah begitu? Dia mau saya kembali kepada soal pendekatan-pendekatan kita. Kan intinya penting sepanjang saling menguntungkan, orang itu pasti daek, orang itu pasti mau. Tapi mau saya Gunung Kidul tadi. Saya kemarin ke Gunung Kidul. Jadi kalau kita satu katanya, jelema asup ya, di Karangseke, kemarin nggak kata 10.000. Bapak silakan masuk misalnya ke ke Bagedur, ke Talanca, jangan balik-balik. Tapi ketika dia parkir, dia bayar. Ketika parkir, dia bayar. Dan contoh-contoh gampang aja, Bagedur. Di Bagedur tinggal ngebuat apa coba? Ngebuat parkir yang luas. Itu kan tanah punya negara, itu tanah PT kan? PT Panji Waringin. Kita nyewa ke Panji Waringin, bikin partai yang luas. Bikin masjid di situ, musola yang bagus, bikin tempat wudhu yang bagus, bikin tempat hiburan yang bagus. Atau rame. Iya mau datang kali yang macet. Kali gini Kak. Lebih baik murah tapi itu datang loba. Daripada harga mahal yang datang masih sedikit, kira-kira begitu Kak. Nah Kak Haji, ada yang unik di Lebak dibanding kabupaten kota lainnya, Baduy. Setuju Kak Haji, Baduy itu menjadi tujuan pariwisata? Begini, Baduy itu kan sekarang terkesan jadi tontonan. Ya kan, lamun orang kaditu, ya kan Hollywood di Facebook, di Instagram, lamun saya juga seolah jadi tontonan gitu kan. Saya kebetulan kuliah saya di Unpad itu kan di ilmu kebudayaan kan. Jadi maksud saya sebetulnya Kang Ocid, kita harus bangga. Satu-satunya bahasa relik di dunia itu bahasa Baduy. Karena bahasa Priangan kan memiliki udak-usuk bahasa kan. Aya dahar, aya neda, aya tuang. Baduy mah nggak ada. Arek gubernur, arek siapapun ya dahar. Lalu yang kedua, Baduy itu kan punya aturan kan, misalnya bulan Kawalu 3 bulan kan. Februari, Maret, April, Mei dia kan bisa kan puasa Baduy. Nah maksud saya kan itu bisa menjadi kenapa di sekitar Baduy luar itu Ciboleger segala macam ya kan dibangun didinya misalnya ada penginapan, ada homestay, ada segala macam kan bisa. Jadi ulah yang datang kadinya usum durian doang. Atau durian makan ukur 3 bulan kagak situ mungkur kan. Nah mau saya Baduy itu ke depan harus menjadi sumber-sumber inspirasi budaya. Bagaimana mereka melestarikan lingkungan, bagaimana mereka tanpa punya sawah, mereka makmur, bogelitnya tebeak-beak gitu kan. Kan orang Baduy itu mohon maaf pendidikannya tidak berpendidikan formal, tapi menurut saya ke depan harus ada pendekatan baru. Bagaimana memperlakukan Baduy jangan seperti sekarang ini. Misalnya, eta kota kan Baduy mau tidak dibangun jalan yang cukup bagus. Tidak usah aspal. Arek tici jahe masuknya, arek di belah mana kan tinggal dirapikan saja sebetulnya kan. Nah, jadi mau saya keunikan seperti itu harus dilestarikan dengan cara-cara yang bijaksana. Tanpa merusak keaslian ya kan, konservasi budaya mereka sendiri, kira-kira begitu kan. PR lain di Kabupaten Lebak itu diantaranya adalah sumber daya manusia. Nah, ini konkretnya adalah pendidikan. Nah, bagaimana kira-kira Kak Haji? Kan sekarang lagi rame nih, pendidikan itu katanya mahal. Apalagi belakangan viral UKT, ya kan? Lagi rame tuh. Nah, SDM ini kan lewat pendidikan investasi jangka panjang. Gimana caranya Kak Haji supaya bisa memberikan satu program yang memudahkan masyarakat untuk mereka punya kesempatan menyekolahkan anak-anaknya. Tadi kan disebutkan bahwa rata-rata lama pendidikan Lebak itu Kang Ocid 6,6 tahun. Kenapa bisa begitu Kang Ocid? Iya hayang masyarakat menjadi sekolah gede hayang sekolah kabehan ge. Kenapa masalahnya? Sekolah baheula makan pakai SPP, pakai BP3. Akhirnya sudah tidak ada sampai SMP. Bahkan sampai SMA. Persoalannya apa Kak? Pertama dijajan uang sekolah, yang kedua ongkos ke sekolah. Saya dulu itu rumah di Cilangkahan, SMP di Malingping, jalan kaki 5 kilo. Mau zaman dulu kita lempang 5 kilo. Budak aja nggak mau daekeun. Iya kan? Nah sementara mobil
Karena ojek teka bayar, orang tuanya tidak punya motor, angkot belum tersedia. Bagaimana? Saya ke depan nanti, Kang, itu akan pertama akan mendorong ya kan pemerataan angkutan pedesaan. Satu. Yang kedua, saya akan nanti membangun ya pondok-pondok itu di pesantren-pesantren. Jadi nanti budak-budak urangan sekolah SMP eta Kak, eta supaya cicingnya di pesantren. Jadi Pak Kiai, ya kusa dibangun pesantrennya. Iya budak supaya mondok iya di Pak Kiai. Tapi hampura kudu diberi izin baru sekolah. Hati eta budaknya baru pagi-pagi nang baru sekolah. Saya kebalak itu baheula. Pagi-pagi saya di SD, berang di Matlaw Anwar, Madrasah Ibtidaiyah kan. Malamnya di pondok pesantren. Udah ngaji amil, jurumiyah, nah kan dan sebagainya begitu. Namun saya kembali ke persoalan di Lebak itu Kak. Kan rendahnya partisipasi murni, partisipasi kasih sebagainya. Karena apa? Faktor adalah faktor biaya transportasi anak-anak. Jadi sebetulnya akan kita bangun, akan kita bangun nanti tadi ada yang kita bangun nanti itu pondok-pondok itu ya, semacam kalau di Jepang namanya dormitory namanya kan. Nah itu di sekitar sekolah. Ada juga kalau di situ ada pesantren. Ngapain pusing-pusing saya? Bangun nama saya itu pondok pesantrennya kan dengan catatan tadi budak pesantren baru sekolah. Banyak cara. Penting tadi contoh UKT. Saya dulu di Unpad ya. Masuk Unpad itu tahun 83, uang kuliah saya 42.000 per semester. Masih murah. Tahun kedua Kak malah turun ke 50%. Jadi 21.000. Nah, sekarang kan tinggal dihitung barang-barang mau komputer sekolah mau apa, barang-barang apa. Dan mohon maaf kan ini Kak filosofinya. Hanya warga negara terbaiklah yang berhak memimpin dan mengelola negara ini. Dan hanya warga terbaiklah yang berhak menikmati. Saya ini dari SMA sampai kuliah saya beasiswa. Saya zaman saya kuliah Pak, saya beasiswanya ada 3 macam saya. Pertama saya dapat Super Semar. Pertama saya Super Semar. Kemudian saya dapat PT Caltex sekarang Chevron. Waktu di SLA saya dapat beasiswa Depdikbud dan beasiswa Super Semar. Nah sekarang kan saya bisa ngajak, misalnya perusahaan nanti kan yang besar tuh di kita ada Semindo, kasih dong beasiswa. Nanti pamannya ada Waduk Karyan, kasih dong beasiswa. Jadi begini, yang tidak mampu kita bantu. Ari anu beunghar mah walaupun tanpa dibantu juga dia bisa sendiri kan. Nah yang paling penting gini Kak. Filosofinya nih, negara menanggung fakir miskin dan orang-orang yang terlantar. Saya sepakat. Ulah mikir nusugi mah. Ini nusugi maka ya KTP-na, ya kakana, ya akte kelahiranana. Tapi nu miskin kurang perhatikeun. Insya Allah ke depan saya kan anak petani, saya anak petani. Ngarasakeun kumaha hesena eta sekolah. Tapi yang penting tadi hedak dari naon dari eta. Dia tuh tinggal SD itu di pesantren dia. Toko dulu lempang jauh. Kira-kira begitu Kak. Saya bisa menangkap ternyata luar biasa ini. Kak Haji sudah menyusun ya beberapa program. Saya tadi simak ada pariwisata, kemudian PAD, peningkatan PAD dengan mengundang investor ya dan yang lainnya. Jadi saya sudah bisa menangkap ini program yang akan nanti digulirkan oleh Kak Haji apabila nanti ditakdirkan untuk memimpin Lebak di periode berikutnya. Terima kasih Kak Haji nih, luar biasa pemaparan Kak Haji. Nah terakhir nih, ya ada pertanyaan dari saya nih, ya dan ini sifatnya pilihan Kak Haji, ya. Pertanyaan ini nanti tolong dijawab dengan cepat, ya. Baik. Beberapa pertanyaannya itu Pak Haji. Yang pertama nih, tinggal memilih saja ya. Kopi atau teh? Teh. PKB atau PKS? PKB. Maling ping atau baya? Maling ping. Menulis atau membaca? Menulis. Kemeja atau kaos? Kemeja. Makanan pedas atau makanan gurih? Makanan gurih. Keluar rumah nggak pakai jam atau keluar rumah nggak pakai parfum? Keluar rumah nggak pakai parfum. Ekonomi atau pariwisata? Ekonomi. Bernyanyi atau berjoget? Bernyanyi. Anies Baswedan atau Prabowo Subianto? Prabowo Subianto. Luar biasa Kak Haji. Luar biasa. Jadi terima kasih kami haturkan ke Kak Haji nih yang sudah menyampaikan ya ide dan gagasannya.
mudah-mudahan niatan Kak Haji dalam rangka pilkada ini bisa sukses lah. Amin, 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 amin. Demikian Kak Haji ya, terima kasih atas terakhir mungkin dari saya boleh. Boleh, silakan. Baik, saya kira sebagai kata penutup silakan. Pertama terima kasih kepada teman-teman di Sultan TV, semoga semakin berjaya. Yang kedua saya memohon doa dan restu dan dukungan dari warga di Kabupaten Lebak. Saya kira demikian. Insya Allah kita semua dengan kerjasama yang baik. Karena di visi saya itu gini visinya Kang, bersama membangun Lebak untuk mewujudkan ya kan yang Lebak yang adil, ya kan mandiri, maju, damai dan sejahtera. Saya kira itu. Jadi jargonnya pada saat jadi, bagaimana mewujudkan Lebak yang aman, damai, sejahtera. Terima kasih Kang. Atunun. Terima kasih ke Haji Ahmad Jajuli, salah satu putra daerah yang akan maju nanti pada saat pilkada serentak untuk Kabupaten Lebak. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dalam acara Siapa Dia Berani Tampil. Jangan lupa nanti saksikan acara episode berikutnya untuk menyaksikan acara Siapa Dia dengan calon kepala daerah lainnya. Demikian Kak Haji, terima kasih. Dan sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.